setiamu untuk selama-lamanya, jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Sekali lagi saya ulang ayat 8 saja. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini, dari pasal ini, Raja Daud bersyukur kepada Tuhan atas pemberkatan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi hidupnya, baik dalam kerajaannya, baik dalam kehidupannya. Dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak meninggalkan Raja Daud. Sekalipun dia ada masalah, sekalipun dia ada dalam sebuah kesalahan, tetapi semuanya itu dilakukan oleh Tuhan bagi Raja Daud ketika Raja Daud tetap bersyukur kepada Tuhan, ketika Raja Daud tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan, ketika Raja Daud tetap berserah kepada Tuhan. Sehingga pengakuan daripada Daud, dia berkata Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang akan menyelesaikan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Raja Daud. Jadi ada dua hal di sini yang dialami oleh Raja Daud. Yang pertama, bahwasanya Tuhan yang menyelesaikan segala perkara yang dihadapinya, segala persoalan yang dihadapinya, baik persoalan masalah bahkan keberhasilan, kejayaannya. Daud berkata bahwasanya Tuhan yang menyelesaikan itu baginya. Dan dia berkata bukan hanya juga diselesaikan, tetapi Daud berharap, percaya, bahkan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tidak meninggalkan dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita boleh tarik sebuah pelajaran bahwasanya keberhasilan ini bukan saja ketika kita masih hidup, tapi keberhasilan Bapak Ibu Saudara sampai nanti kepada generasi kita, ya, sampai kepada anak cucunya kita. Jadi ada banyak orang Bapak Ibu Saudara ketika muda berhasil, tetapi tua ya justru tidak berhasil. Bahkan ada juga keluarga atau orang Bapak Ibu Saudara ketika dia masih hidup berhasil, tapi ketika kepada generasinya, anak-anaknya tidak berhasil. Jadi kita sangat bersyukur, apalagi ala inang opung serta, ya. Sesudah kita perinakan, tapi takut mesti sudah oleh hati dari Tuhan. Itu sebuah keberhasilan digenerasikan, ya. Jadi yang kami mau sampaikan terkhusus bagi keluarga Bapak Ibu dan Ibu, ya ini sebuah keberhasilan, ya sebuah keberhasilan karena Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini, apalagi orang kita Batak Bapak Ibu Saudara, jabu do na paling penting ya adong hahotan lah, ya gitu Bapak Ibu Saudara. Di mana itu jabu si bagading tua na jabu pengalaman di pasu-pasu, ya. Jadi sebuah keberhasilan membangun sebuah rumah itu adalah sebuah keberhasilan dengan satu pengharapan. Bukan saja berhasil untuk membangun, tapi berhasil untuk menempati, berhasil untuk sampai kepada generasi beranak cucu. Itu yang disebut dengan sebuah keberhasilan. Ya, jangan berhasil membangun, tapi tidak berhasil menempati. Ya, nung baga jebuna gabe holanda berbeda, gabe holanda patung pada masa dia gabe cek dan sebagainya. Ya, ada seperti itu. Tapi yang disebut dengan keberhasilan, ya mulai dari seperti ini membangun sampai nanti menempati sampai kepada diregenerasikan kepada anak cucu dan lain sebagainya. Jadi itu sebuah keberhasilan. Karenanya belajar daripada kehidupan Daud ini, ya, yang pertama Tuhan yang menyelesaikan. Jadi segala sesuatu perkara persoalan baik kesuksesan, kita percaya itu karena campur tangan Tuhan untuk Tuhan menyelesaikan mulai dari sekarang sampai untuk selama-lamanya. Yang kedua, Daud berharap kepada Tuhan supaya Tuhan tidak meninggalkan dia. Ya, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi pergumulan hidup ini atau pergumulan khususnya bagi keluarga ini tidak cukup hanya sampai kepada membangun rumah ini, tetapi sampai kepada nantinya untuk menempati, harus menambah sukacita, menambah semangat,
ya menambah gairah